Susi adalah seorang wanita berusia 30-an yang menjalani hidupnya dalam kesendirian. Dia tidak mencari teman, apalagi jatuh cinta. Setiap hari, rutinitasnya hanya berpindah dari titik A ke B, selalu tenggelam dalam layar ponselnya dengan suara dari headphone yang mengisolasinya dari dunia luar. Jika ada tetangga yang menyapanya, dia pura-pura tidak mendengar. Dia tidak ingin berinteraksi terlalu banyak dengan orang lain, juga tidak ingin siapapun memasuki dunianya yang tertutup. Saat pulang ke rumah, dia hanya makan makanan cepat saji yang murah sambil menonton acara televisi yang klise demi mencari sedikit hiburan. Namun, suatu malam, rumahnya tiba-tiba bergetar hebat. Susi tidak terlalu memikirkannya selama dunia belum kiamat. Apapun yang terjadi di luar sana tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi setengah jam kemudian, dia mencium bau busuk yang menyengat. Ketika akhirnya dia keluar dan melaporkan masalah ini ke pengelola gedung, dia baru mengetahui bahwa tetangganya pria lajang seusianya telah meninggal dunia akibat tertimpa lemari yang roboh. Lebih mengejutkan lagi, kematiannya sudah terjadi sekitar setengah bulan lalu. Susi pun merasa bersalah jika saja dia keluar untuk mengecek saat rumahnya bergetar, mungkin nyawa pria itu bisa diselamatkan. Namun di saat yang sama, dia juga merasa hampa dan sedih. Jika dirinya yang terjebak dalam situasi yang sama, mungkinkah ada yang peduli? Di tempat kerja, Susi adalah seorang layanan pelanggan melalui telepon. Pekerjaannya mengharuskannya untuk menghadapi berbagai macam pelanggan, dan kalimat yang paling sering dia ucapkan adalah, "Saya minta maaf," karena kata-kata itu bisa menyelesaikan hampir semua masalah. Rutinitasnya yang mekanis membuatnya semakin mati rasa terhadap kehidupan. Suatu hari, atasannya meminta Susi untuk membimbing seorang pegawai magang. Dia langsung menolak, karena dia nyaris lupa bagaimana cara berinteraksi langsung dengan orang lain. Tapi sebagai pegawai terbaik di divisinya, dia tidak punya pilihan selain menerima tugas tersebut. Pegawai magang itu adalah seorang gadis muda dengan mata penuh semangat dan kepolosan. Sebaliknya, Susi justru memperlihatkan ekspresi tidak sabar dan tidak tertarik. Dengan nada dingin, dia berkata, "Pekerjaannya sangat sederhana, kamu hanya perlu mengikuti panduan pegawai." Setelah itu, dia kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Gadis magang itu pun hanya bisa mencari hiburan sendiri, merobek tisu atau memainkan cermin di meja. Saat istirahat siang, gadis itu tertidur pulas, mungkin karena menyadari bahwa Susi tidak menyukainya. Tapi di sore hari, dia tetap berusaha bersikap baik dan menawarkan perhatian, yang seperti biasa diabaikan oleh Susi. Namun, gadis itu mulai memperhatikan bagaimana Susi berbicara dengan pelanggan. Dia heran ketika Susi memberikan jawaban yang pasti meskipun keluhan pelanggan terdengar tidak masuk akal. "Kenapa kamu mengatakan itu, padahal dia jelas-jelas mengada-ada?" tanyanya. Dengan santai, Susi menunjuk ke catatan di layarnya dan berkata, "Orang ini punya masalah di kepalanya. Kita sering menemui pelanggan seperti ini. Yang penting, perlakukan mereka seperti anak kecil. Jika mereka senang, tidak akan ada masalah." Gadis magang itu pun mulai memahami cara kerja di dunia layanan pelanggan bukan tentang kejujuran, tapi tentang membuat pelanggan puas. Keesokan harinya, gadis itu membawa hadiah kecil untuk Susi, sebotol semprotan tenggorokan. "Kita berbicara sepanjang hari, ini bagus untuk tenggorokan," katanya dengan penuh perhatian. Tapi Susi hanya meletakkannya di meja tanpa tertarik. Ketika gadis itu mencoba membujuknya untuk mencobanya, terjadi insiden kecil, semprotan itu tidak sengaja menyemprot wajah Susi. Kesabaran Susi pun habis. "Bisakah kamu berhenti menggangguku?" katanya dingin. Merasa bersalah, gadis itu mengajak Susi makan siang bersama untuk menebus kesalahannya. Susi membiarkannya ikut, tapi tidak membelikan makanan atau mengajaknya berbicara. Bahkan, dia sengaja memilih tempat duduk yang jauh dari gadis itu. Sore harinya,
gadis itu menerima telepon dari pelanggan yang menyulitkannya. Merasa tertekan, dia ragu-ragu dalam merespons. Dari samping, Susi segera memberi isyarat untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi gadis itu tidak mau meminta maaf karena merasa tidak melakukan kesalahan. Akibatnya, pelanggan menelepon bagian pengaduan, dan keduanya pun dipanggil oleh atasan. Atasan hanya memberi peringatan kepada gadis magang, tapi menyalahkan Susi karena gagal membimbingnya. Susi merasa marah dan frustrasi. Aku sudah bekerja dengan baik. Kenapa harus diberi tugas ini? Gumamnya dalam hati. Hari itu, ayahnya tiba-tiba menelepon, meminta Susi datang untuk menandatangani surat warisan rumah peninggalan ibunya. Seharusnya rumah itu menjadi miliknya, tapi ayahnya mendadak meminta dua pilihan, tinggal bersamanya atau melepaskan hak warisan. Tanpa ragu, Susi menandatangani surat pelepasan hak waris. Dia lebih memilih tinggal di kontrakan daripada hidup di bawah satu atap dengan ayah yang meninggalkannya sejak kecil. Namun, diam-diam dia masih mengawasi ayahnya melalui kamera pengawas yang dulu dipasang untuk ibunya. Dia melihat ayahnya kadang duduk termenung sendirian, kadang menangis sambil menyentuh foto ibunya. Susi tidak mengerti jika ayahnya begitu merindukan ibunya, kenapa dulu dia tega meninggalkannya. Malam itu, Susi bertemu dengan seorang pria pincang yang ingin menyewa apartemen sebelahnya. Ketika pria itu bertanya kenapa harga sewanya murah, Susi dengan jujur menjawab, karena seseorang baru saja meninggal di dalamnya. Lalu dia pergi tanpa peduli. Hari-hari berlalu, hingga suatu malam Susi melihat pria itu dan teman-temannya mengadakan peringatan kecil bagi penghuni lama apartemen. Mereka bahkan tidak mengenal almarhum, tapi tetap menunjukkan rasa hormat. Susi pun mulai sadar selama ini dia sengaja menutup diri, dan sikapnya hanya membuat hidupnya semakin buruk. Pria itu lalu keluar dan mengajaknya makan. Kali ini, untuk pertama kalinya, Susi tidak menolak. Malam itu, dia menelepon gadis magang yang telah mengundurkan diri. Dengan tulus, dia berkata, "Sebenarnya aku tidak suka makan sendirian, tidak suka naik bus sendirian, dan tidak suka tinggal sendirian. Aku hanya berpura-pura baik-baik saja." Keesokan paginya, dia mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia membuka tirai yang selama ini selalu tertutup, membiarkan cahaya masuk ke dalam kamarnya. Dia menyerahkan surat pengunduran diri, mengakhiri pekerjaannya yang membosankan. Dia juga menghubungi ayahnya untuk pertama kali. Film ini memiliki plot yang sederhana, tetapi seperti cermin yang merefleksikan kesendirian banyak orang. Kesepian bukan hanya karena hidup sendiri, melainkan karena dunia yang semakin ramai tetapi semakin hampa. Teknologi memang mendekatkan jarak, tetapi seringkali menjauhkan hati.